misalnya seperti itu. Dan karena kehadiran Jokowi pula lah yang membuat cuma dua pasangan calon. Sebetulnya efek Jokowi di situ bukan efeknya di pemilu legislatif, tapi efeknya adalah di pembentukan koalisi, di munculnya calon. Yang calon sendiri kan fair istilahnya. Gimana ya? Maju, kalah itu apa gitu ya? Dana akan hidup. Akhirnya terjadilah penghabisan. Jangan dibilang lagi bahwa Jokowi dikeroyok, itu salah besar. Itu kita ya. Jadi saya melihat dampak dari munculnya Jokowi itu luar biasa, sehingga konstitusi yang tidak pernah terbayangkan ada dua pasangan calon saja akhirnya sampai harus ke Mahkamah Konstitusi kan, ini teman-teman CSO untuk mereview bagaimana kalau sampai berputar-putar pemilu kita ini. Nah itu antara lain. Jadi memang luar biasa. Jadi kita harus mengakui itu. Tidak konstitusi kita di amandemen seperti saat ini itu butuh effort yang luar biasa. Jadi siapapun yang memenangkan pilpresnya itu sangat amat tipis. Jadi konstitusi. Oleh karena itu, kalaupun nanti gitu ya, dalam konteks yang satu yang menang, kekhawatiran kita tentang demokrasi akan dibuat saja. Menurut saya tidak seperti itu juga. Negara ini bukan menunjukkan pintunya yang menangkan pemilu presiden, tidak bisa seperti itu. Jadi kita pun ya itu termasuk ikut ya kita ya tahun 97-98 ya dalam gerakan reformasi 19 pemilu itu masih ada datanya yang kita meminta ya. Proses pemilu kita tidak selamanya berjalan begitu mulus gitu. Maksud saya soal ini ingin saya kaitkan dengan soal moralitas publik yang selama ini kita menjalankan nilai-nilai Pancasila sebagai luhur yang harusnya kita jadikan pedoman bagaimana kita melakukan proses politik hari ini. Tapi yang menarik ya, terjadi pembelahan di dua kutub, tapi dua calon ini juga merupakan antitesis daripada incumbent gitu. Jokowi dan Prabowo ini dua figur yang merepresikan kecemasan rakyat, ketidakpuasan dan endapan kekecewaan terhadap pemimpinan masa kini. Jadi kalau kita lihat di satu sisi selama ini Presiden SBY sering dianggap kurang decisive, kurang tegas, maka muncul imajinasi di bawah itu menginginkan figur yang tegas, yang biasanya tegas itu asosiasinya dengan militer. Dalam hal itu kemudian pahlawannya adalah Prabowo kan. Di sisi lain SBY juga figur yang dalam kepemimpinan itu menunjukkan karakteristik yang high contact gitu, menjaga jarak dari rakyat, meskipun sinabung sudah berbulan-bulan ya tidak turun ke bawah gitu ya. Ini mengimajinasikan satu bayangan di rakyat menginginkan pemimpin yang dekat, melayani, menulas asih, tidak mengambil jarak dari rakyatnya. Dan itu pahlawannya adalah ada di Jokowi. Jokowi sebenarnya kan nggak tertentu, itu aktif. Karena kalau jelas di situ ada menunjukkan ada Prabowo sendiri yang jauh lebih kaya cuma seorang Jokowi gitu. Tapi dari sisi informasi ini menunjukkan kita di balik dua negara pertarungan ini ada dua kecemasan yang tetap menjadi besar membuat demokrasi ini akan bertahan di masa depan. Jadi dua kecemasan ini betul-betul bisa mencegah proses pengembangan demokrasi ke depan, tapi juga ini sekaligus memberikan semacam peringatan dini bahwa ada masalah endapan besar di masyarakat yang jadi pekerjaan rumah siapapun yang terpilih, yaitu tadi bahwa ternyata masalah-masalah kebinekaan ini, masalah semangat multikulturalisme ini masih merupakan masalah yang belum selesai. Universitas Sosial Agama dan sebagainya suara Prabowo bisa mengaktifkan
dalam ekonomi. Kalau dulu misalkan ada ketidakcocokan gagasan antara Bung Karno dan Bung Hatta, akhirnya Bung Hatta mengundurkan diri dari partai. Mungkin untuk ke depan kalau Indonesia ini maju dan membuat haluan politik yang baru, itu kan bisa mensinergikan atau mensintesiskan gagasan Bung Karno dan Bung Hatta seperti itu. Dan tentu saja sintesis dari gagasan Bung Karno dan Bung Hatta itu bisa lebih bagus lagi kalau kita kontekstualisasikan dengan visi Indonesia yang sebetulnya sudah sangat jelas ada dalam pembukaan undang-undang dasar 45 kan ada bagaimana sebuah warga bangsa Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia. Ini kan sebetulnya aturan yang sudah sangat jelas dan sangat clear di dua capres yang ada sekarang ini, dua kubu Prabowo dan Jokowi. Di kubu Prabowo kita tahu semua, saya kira semua unsur ada, NU Muhammadiyah dan NU di situ adalah pentolan beberapa banom dan lembaga yang ada di NU yang mengikuti ketua umumnya yang Islam yang agak dibilang orang sebagai fundamentalis, dan beberapa alat-alat media yang sangat jauh sebetulnya dengan kedua ormas tersebut ada di situ. Saya kira juga unsur-unsur yang lama sekali berseberangan juga di pemilu Pilpres kali ini juga berkumpul. Misalkan ada PMI, HMI itu juga berkumpul di situ. Ada IPNU, ada YMM, saya kira juga kumpul. Begitu juga di kubu Jokowi dan Yusuf Kala. Saya kira dua kelompok itu minus, saya kira kelompok Islam yang saya sebut terakhir sebagai kelompok yang lebih dikenal dengan fundamentalis. PMI, HMI, lalu IMN, IPNU, NU Muhammadiyah, banyak lagi Al-Wasliyah dan segala aktivitas yang tadi dibilang oleh Mas Panji ini sangat penting, dan pengaruhnya saya kira sangat luar biasa dalam partai politik dalam Pilpres kali ini di NU dan di Muhammadiyah. Kecuali yang Pilpres pileg ya April lalu, saya kira ini sentimen dukungan sangat kuat didengung-dengungkan. Minimal 2 kali pemilu saja sudah menandakan negara itu sudah dalam rangka konsolidasi demokrasi. Kalau ibaratnya kita ini sudah tinggal pas landas gitu loh, tinggal orang mengetahui Prabowo. Di sini juga politik tadi juga sangat mengalami kemajuan dari Mas Yudi juga bilang dari segi sosial medianya, dari segi opini masyarakat juga sangat mendukung. Selain itu maksudnya ternyata sudah siap dalam hal demokrasi gitu, bahkan warga sosial yang kita sudah cukup kita dalam demokrasi. Mungkin ada standar di mana di angka berapa demokrasi kita itu sudah cukup strong sesungguhnya. Ini kapilar kita. Jadi ini yang nggak gaduh. Kapan kita bisa menerima indikator dan kapan kita dibenturkan. Nah, ketika politik masuk, dan jangan lupa kita ini negara berkembang, prosesnya sangat panjang untuk membangun yang disebut Indonesia. Ya. Kita lama sekali, yang tadi Mas Fuad mengatakan proses of becoming Indonesia ya. Yang lama yang saya melihat sepanjang ini kita belum melihat yang sungguh-sungguh sadar bahwa Indonesia ini negara hukum, tapi mengapa tidak dipromosikan lebih dulu sebagai landasannya, bahwa demokrasi ini memang harus diberikan landasan dunia. Itu yang saya terus-menerus ngomong. Tapi siapapun yang memerintah negeri ini selalu hanya terpesona dengan kekuasaan. Panjang. Maksudnya kita yang paling berat adalah bagaimana kita mengawal kemungkinan ke depan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Dan politik itu tidak
hanya pada saja ya, proses publik itu ya kita harus menggunakan dalam proses publik itu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang saya kira yang paling penting dalam diskusi kali ini. Rekan-rekan semua, juga kepada para narasumber yang judulatif